Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hairullah, T 2017-9016, akan menjelaskan tentang pengertian sikap. Sikap merupakan keadaan di dalam manusia untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial, yaitu dengan perasaan tertentu, di dalam menanggapi objek situasi atau kondisi lingkungan di sekitarnya. Menurut Neukom, dalam Notomerjo menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi adalah merupakan predisposisi tindakan. Dalam kehidupan manusia, sikap memiliki peran yang besar karena sikap akan menentukan tingkah laku manusia terhadap objek, dan sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi terhadap suatu objek, yang mana merupakan ketentuan tertentu dalam hal perasaan, pemikiran, dan predisposisi tindakan ataupun terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Jadi kedua yaitu komponen sikap. Sikap seseorang ditentukan oleh kepuasan yang dirasakan sesuai harapannya. Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan dan perilaku. Komponen-komponen sikap dibagi menjadi tiga, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif berisi pemikiran dan ide-ide yang berkenaan dengan objek sikap. Misalnya, meliputi penilaian, keyakinan, kesan, atribusi, dan tanggapan mengenai objek sikap. Yang kedua, komponen efektif, yaitu merupakan komponen yang meliputi perasaan atau emosi seseorang terhadap objek sikap, yang antara lain suka, tidak suka, senang, ataupun tidak senang. Yang ketiga, komponen konatif, yaitu dapat dilihat melalui respon subjek yang berupa tindakan ataupun perbuatan yang dapat diamati. Dan selanjutnya yaitu mengenai yang mempengaruhi sikap. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sikap itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal itu yaitu bagaimana caranya seseorang itu dalam menanggapi, bagaimana caranya seseorang itu dalam menanggapi dunia luarnya. Adapun faktor-faktor internal ini ada 4, yaitu yang pertama faktor genetik dan fisiologik. Adapun faktor genetik dan fisiologik ini seperti contoh seorang anak yang seorang anak yang tidak mampu, seorang anak yang mempunyai sikap negatif terhadap obat-obatan. Yang pertama itu nggak mau, terus lama-kelamaan karena ia sering sakit. Karena ia sering sakit maka ia sudah terbiasa dengan obat, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini ada pengalaman sikap, aktivitas dalam kehidupannya itu. Kan seperti kita, pengalaman kita itu untuk hari ini itu gimana itu kan sedikit banyak kita terpengaruh sehingga sikap kita bisa berubah gitu. Kemudian yang ketiga yaitu kebudayaan. Kebudayaan ini termasuk dalam lingkungan kita, lingkungan sehari kita di masyarakat. Itu kan kita sering pastinya kita sedikit banyak terpengaruh terhadap lingkungan kita. Lingkungan kita mengarah gini, menekan kita untuk gini. Pastinya kan kita kita sedikit banyak pasti mengikuti lingkungan kita, menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Kemudian yang keempat yaitu faktor emosional. Faktor emosional ini biasanya bersifat sementara. Faktor ini biasanya contohnya itu ya kayak anak yang frustasi mungkin karena contohnya kayak putus cinta ya. Contohnya kayak putus cinta, itu kan pasti
sikapnya ada gamut, galau dan semacamnya itu kan, tapi sifatnya hanya sementara saja. Kalau kalau galaunya sudah hilang, pasti apa ya, sikap itu pasti sudah seperti biasanya, seperti sebelum kita putus cinta gitu. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini juga ada 4 ya. Yang pertama yaitu pengaruh dari orang tua. Nah, contohnya ketika orang tua kita suka musik. Nah, suka musik pastinya kan orang tua itu kan juga setiap hari dengerin musik. Nah, pasti anaknya itu ikutan juga, kayak suka musik juga gitu. Kemudian yang kedua yaitu kelompok sebaya atau kelompok masyarakat. Nah, misalnya kayak teman kayak pengaruh dari teman-teman kita, teman sebaya kita. Nah, itu kan contohnya itu ada contohnya saya itu nakal banget. Nah, ketika saya di sekolah sering bareng sama teman-teman yang gak nakal, yang rajin. Nah, pastinya saya itu kan juga ikut rajin ngejar dan ya rajin gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu media massa. Nah, contohnya di radio, di internet. Nah, contohnya kayak kita sebagai mahasiswa itu kan sudah banyak akses internet ya. Itu kan kita kan sering sering akses internet, buka ini itu, loh ini kok gini. Nah, sedikit banyak kita pasti ikut sikap kita ikut seperti yang kita lihat di internet gitu, atau di TV. Contohnya itu di film kayak di film yang di Indosiar itu kan contohnya kayak selingkuh dan kekerasan yang anaknya diginikan. Nah, itu kan bisa jadi itu juga berpengaruh pada itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu institusi lembaga pendidikan atau lembaga agama. Nah, itu juga sangat mempengaruhi terhadap sikap kita. Nah, termasuk mempengaruhi sikap kita dari luar. Nah, contohnya kayak kita kan di kampus ataupun kita ketika di sekolah dulu itu kan pasti kita diajari dasar-dasar tentang bagaimana caranya bersikap. Terus kalau di semua kayak di lembaga pendidikan agama, kayak di pesantren itu kan juga diajari tentang bagaimana cara kita bersikap yang sopan dan semacamnya. Nah, itu kan sangat mempengaruhi terhadap sikap kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan dan perubahan sikap, di mana sikap ini tidak terbentuk sejak manusia dilahirkan. Sikap manusia ini berubah atau terbentuk melalui proses sosial yang dialami di kehidupannya. Sikap dapat berubah dan berbentuk melalui 4 macam. Yang pertama itu ada adopsi. Adopsi ini yaitu kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dilakukan secara terus-menerus dan lama-kelamaan akan diserap oleh individu. Yang kedua itu ada diferensiasi dengan berkembangnya intelijensi, di mana bertambahnya pengalaman-pengalaman itu sejalan dengan bertambahnya usia. Yang ketiga itu ada integrasi. Pembentukan sikap di sini dimulai secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tertentu hingga terbentuknya sikap mengenai hal tersebut. Terus yang keempat, trauma. Nah, trauma ini pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Nah, pengalaman-pengalaman traumatis dapat juga menyebabkan terbentuknya sikap.
Saifuddin Asbar juga mengemukakan tentang faktor pembentuk sikap. Yang pertama, ada pengalaman yang kuat. Yang kedua, pengaruh orang lain yang dianggap penting. Yang ketiga, ada pengaruh kebudayaan. Yang keempat, ada media massa. Yang kelima, lembaga pendidikan. Yang keenam, lembaga agama. Yang ketujuh, pengaruh faktor emosional.